Sebentar, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya kita tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali kami segenap tim pengelola Prodi MMITB HAS dengan Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kami ada semacam aturan tidak tertulis dengan Bapak Dr. Yul Hasri. Biasanya setiap ada kegiatan kami selalu gantian ini mengawali atau menutupnya dengan pantun. Ya Pak ya? Iya, silakan Bu Dona. Iya. Bapak Ibu izin ya dibuka dengan pantun ya Bapak Ibu. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Ya Bu. Jalan-jalan ke kota Bukit Tinggi. Mari kita keliling kota naik bendi. Cakep. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu siang ini. Semoga kegiatan hilang pantunnya, nggak ketemu ini ya ujungnya. Cakep. Gak fokus, nanti diulang lagi. Gak fokus, nggak, sorry. Baik, gagal Pak pantunnya Pak, nanti diulang lagi. Baik. Karena apa? Ternyata membuat pantun ini tidak segampang yang ini ya Pak ya, tidak segampang yang dibayangkan. Oke, baik, langsung saja. Baik, pada kesempatan hari ini alhamdulillah telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Yul Hasri selaku pengelola Prodi MMITB HAS Agus Salim Bukit Tinggi. Nah, dari beliau kita akan mintakan waktu kurang lebih ya maksimum 10 menit ya Pak ya untuk menyampaikan materi. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan materi juga terkait dengan nanti mengenai tesis, seminar proposal dan publikasi. Nah, setelah itu kita buka sesi question answers seperti itu. Nah, setelah sesi question answers akan dilanjutkan nanti dengan paparan tentang sistem informasi dan akademik dan keuangan oleh adik-adik akademik dari tim akademik. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Dona. Ya, Bu Dona tadi gagal pantun ya. Iya Pak. Mudah-mudahan yang lain tidak gagal ya. Iya, makasih Pak. Atau kita gagal satu sisi lain kita berhasil. Amin. Saya recovery Bu Dona tadi saya. Ya, silakan Pak. Saya perbaiki ya. Ya, silakan Nanti Pak. bilang saya cakep ya Bu Dona atau ibu lain itu. Bukit Tinggi ibu kota negara. Cakep. Ya. Dikala negara keadaan darurat. Cakep. Sambut salam dari saya. Cakep. Sebagai kita mau bersahabat. Cakep. Sehingga kegagalan Bu Dona saya tutupi tadi. Kita timnya Pak ya. Iya timnya. Oke, kita apa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tetap kita merecharging rasa syukur kita karena kita ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya semangat ini. Ya, semangat untuk kuliah MM walaupun sudah ada ya yang umur di 40 ya, di atas 40 ada ini. Ya, patut kita syukuri kesempatan ya, kemauan ya dan juga kemampuan kita. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan ke Nabi kita, ke baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baik, ya baiklah Bapak Ibu, seperti agenda kita hari ini, tentu semacam penutupan matrikulasi ya, juga dalam rangka sosialisasi atau memberikan pengertian kepada Bapak Ibu tentang peraturan
sehingga perjalanan ke depan ya lebih kurang 2 tahun lagi kita akan smooth ya, akan lancar. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, izinkan saya untuk men-share PowerPoint. Ya. Jadi Bu Dona ngasih saya 10 menit ya. Nah, mudah-mudahan ini kan lebih kurang ya Bu Dona. Seperti yang Bapak ajarkan, KISS. Ya. Keep it simple and short. Nah, tetapi kalau kadang di push itu hilang kemampuan. Tadi Bu Dona kena push, gagal jadinya kan. Di walking under pressure itu positif ya, kita power kepepet, tapi negatifnya kita gagal fokus kadang. Oke, ini sudah bisa dilihat ya. Ya, ada beberapa hal ya yang akan kami sampaikan. Nanti mungkin melalui Bu Dona atau adik-adik akan menyempurnakan, menambah ya, sehingga di clear, Bapak Ibu paham ya, dan mungkin melalui tanya jawab nanti apa yang tidak paham kita akan diskusikan. Ya, nah, pertama adalah Bapak Ibu kuliah pada prodi MM yang tepat ini. Yang tepat ya, kepercayaan Bapak Ibu untuk kuliah di prodi MM ITBHAS tepat ini. Secara ilmiah ya, karena kita orang ilmiah, ini ada jumlah terakhir ya, 3 tahun terakhir jumlah mahasiswa MM ITBHAS 2020 75 orang. Kemudian 2021 walaupun COVID ya, puncak COVID ini 2020 2021 90 orang. Sekarang 2022 75 orang. Ini sementara ya, belum mudahan ya, kalau anak muda ya, belum mudahan ini. Ada nanti genap intake ya, akan ada bertambah nanti, minimal saya rasa yakin saya akan menyamai 2021. Insyaallah, Pak. Atau bisa jadi kalau ada yang melamar setelah ini, kalau memang itu jurusan manajemen, tidak perlu matrikulasi, mungkin bisa kita terima ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kawan ya yang masih ingin bergabung pada semester ini, silakan dengan catatan tadi ya, mungkin dia adalah jurusan manajemen, atau kalau memang ada meyakinkan ada sertifikat yang kalau menggambarkan manajemen ya, kita akan terima. Oke. Lanjut, ini sedikit ya peraturan, mungkin ini tertulis di katakan PowerPoint, tetapi saya mungkin menyampaikan juga ada tambah-tambahan nanti. Tujuan pendidikan ya di strata S2 Peraturan Akademi MM ITBHAS adalah program magister bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan ya, atau cendekiawan beretika. Ini karakter dari Agus Salim kita sebagai nama besar ya, orang sebagai seorang pejuang, founding father ya, penemu pendiri bangsa kita di samping Bung Hatta. Berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ini beberapa poin di sini ya. Jadi di level S2 kita itu adalah mengembangkan atau menggunakan ilmu itu. Kalau di S1 banyak hanya memahami ya, mengetahui, tapi di S2 tentu taxonomy of knowledge itu menggunakan dan menganalisa keadaan dengan ilmu tadi, tetapi dengan lupa karakter tadi ya, yang beretika tadi ya. Kemudian lanjut, mata kuliah MM ITBHAS dikelompokkan atas mata kuliah wajib ya, dan mata kuliah konsentrasi. Ini mata kuliah wajib program adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, seperti mata kuliah inti ya. Jadi kurikulum kita ini adalah disetujui oleh Senat ya. Senat adalah di tingkat prodi atau ITBHAS sendiri, institusi itu adalah katakanlah lembaga yang paling tinggi ya. Jadi kita akan tinjau kurikulum ini mungkin waktu dekat ya, tetapi harus disetujui oleh Senat ITBHAS ya, pada level rektorat gitu. Mata kuliah konsentrasi adalah mata kuliah yang diwajibkan oleh mahasiswa sesuai dengan konsentrasi kalian yang dipilihnya. Jadi setelah Ibu nanti tahun kedua ya, kita ada konsentrasi
Sekarang yang jadi favorit itu adalah manajemen publik, yang paling banyak peminatnya, diikuti oleh manajemen SDM, kemudian ada manajemen strategik, kemudian ada manajemen kesehatan, dan ada manajemen pendidikan. Dan tidak salah juga ada pilihan manajemen keuangan sekarang. Yaitu konsentrasi yang ada dan wajib diambil oleh konsentrasi, kami ambil konsentrasi kayak misalnya SDM, maka wajib mengambil mata kuliah misalnya manajemen perubahan misalnya dan sebagainya. Susunan mata kuliah pada ayat 1, 2, dan 3 di atas ditetapkan dalam keputusan tentang kurikulum dan silabus program studi MMITPH. Ya, kita lanjut. Peraturan akademik ya. Program magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 8 dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia KNI ya. Jadi kita juga mengacu sebagai induk organisasi kita adalah Dikti misalnya. Standar pendidikan nasional ya Pak? Ya, standar ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang tidak ada di peraturan ini yang pengalaman kita. Kita punya visi ya Bu Dona ya, bahwa ada perubahan di Bapak Ibu before dan after. Saya sering sampaikan termasuk visi pengelola sendiri ya. Kalau Bapak selama 2 tahun lebih kurang di MM ini tidak ada perubahan, berarti yang paling gagal itu adalah kami. Kemudian Bapak juga gagal ya, karena kami sudah menyediakan ya kurikulum, dosen dan sebagainya. Ada perubahan before dan after ya. Ada improve namanya. Ada beberapa hal yang seperti dalam melihat suatu masalah, problem solving, dalam menganalisa sebuah masalah misalnya, dalam presentasi ya. Itu juga harus ada improvement, ada peningkatan ya, ada perbedaan yang signifikan. Mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan seni dan bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Nah, jadi karena tadi ada konsentrasi kita ya, ada kesehatan, ada pendidikan dan sebagainya. Tetap kita di bawah payung manajemen misalnya. Mampu mengelola riset dan pengembangan manfaat bagi masyarakat dan keilmuan dan serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Jadi inilah salah satu syarat kita mendapat sangat baik, itu ada pengakuan nasional dan ada berbau internasional. Ada nuansa internasional itu baru kita dapat sangat baik ya Bu Dona ya. Atau B itu ya. Sedangkan beban studi, jumlah beban studi untuk masih dalam 40 sampai 41 kredit SKS. Dan ini kurikulum kita, dan kita akan coba workshop ya Bu Dona ya. Kalau memang perlu diupdate ya, diupdating berapa jumlahnya tentu melalui tadi keputusan bersama ya, melalui dosen, melalui mungkin kita undang expert ya dari manajemen MM lain, kemudian tentu disahkan nanti oleh Senat ya. Senat ya. Beban studi nyatakan dan jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam setiap semester dan ditetapkan dalam bentuk paket mata kuliah dan mata kuliah konsentrasi. Ini akan kita jalani ya dalam setahun pertama apa, kemudian semester ketiga sudah mulai mengarah ke konsentrasi. Program magister dijadwalkan 4 semester dan dapat tempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 semester 18 bulan dan selama-lamanya 3 tahun. Jadi kalau tidak tamat 3 tahun ada drop di DO ya, drop out. Kemudian sistem evaluasi akademik mahasiswa. Evaluasi tujuan mengetahui keberhasilan penyelenggaraan akademik serta memperoleh umpan balik dari mahasiswa dan dosen. Jadi melalui katakanlah ujian ya, ujian UTS atau ujian akhir, dan mungkin ada bentuk tugas atau ujian-ujian lain ya. Evaluasi untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi evaluasi kegiatan kuliah, praktikum, diskusi tadi, penelitian. Nah, ini tadi ada kita tadi Bu Dona akan sampaikan nanti. Ada seminar proposal, ya. Ada mungkin mata kuliah metode penelitian dengan tugasnya proposal nanti, kemudian seminar proposal ada tujuan untuk mengupdate ya, atau memperbaiki hasil dari mata kuliah metode penelitian, kemudian meneliti atau mengumpulkan data, mengolah sehingga full tesis tadi kita akan bawa di ujian, namanya ujian tesis atau biasa disebut ujian kompre ya, dan tugas akhir akademik lainnya.
Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus kasus minat kelompok ya, telah pustaka, terjemah dan bentuk lain. Jadi ilmiah ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu pengaruh 2 tahun ini saya sangat percaya ya, kalau bahasa Bu Dona Kampung Buna, I do believe. Saya sangat yakin gitu, bahwa dengan membuat karya-karya ilmiah itu kita akan berpikir ilmiah juga, berpikir tertib namanya. Tidak baper ya, Bu Sinta ya, Bu Sinta, adik Sinta atau Ibu itu. Tidak baper, tidak hanya perasaan tapi ilmiah. Ilmiah berarti bicara fakta, logik ya, dan masuk akal, make sense. Itu akan mudah-mudahan roh itu akan dapat selama kuliah. Ujian meliputi tengah ya, midterm, final, dan ujian tesis. Kuis, uji praktikum akan dilaksanakan tergantung dosennya. Ujian tengah semester diadakan 6 minggu ya, jadi perkuliahan kita minimal 12 kali, minimal itu Bu Dona ya. Kita merefer kepada dikti juga, mengacu ya. Pertemuan 12 kali, pertemuan ke-7 kita akan ujian mid ya. Ini juga tergantung yang dipraktek di lapangan, ada ujian tertulis, ada yang bentuknya take home examination atau bawa pulang, atau bentuk dalam tugas gitu. Ini terserah dosen karena dia memang keahlian di situ, kompetensinya dan pengalaman dosen tersebut. Ujian akhir semester diadakan secara terjadwal dan akhir semester sesuai dengan kalender akademik. Setelah pertemuan ke-6, 7, dan sebaliknya pertemuan ke-13 atau 11 ya, 12 ke 13 kita akan mengadakan ujian, atau 13 menjadi 14 ya. Ujian pertemuan ke-14. Ujian susulan dilaksanakan setelah 1 minggu terjadwal dilaksanakan. Boleh ujian susulan dengan alasan yang istilahnya emergency ya, bisa diterima ya, karena sakit atau karena ya keluar kota, benar-benar hal itu urgen ya, penting. Tapi kalau malas nggak boleh ya, kalau aku lagi nggak mood, aku bad mood, nggak mau ujian. Nah itu sebabnya di wawancara kematang emosi itu ya Bu ya. Aku lagi nggak mood, aku ada masalah dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa kita terima, subjektivitas tadi. Selanjutnya tanya jawab. Ya. Jadi saya menambahkan sedikit Bu Dona ya, mungkin waktu. Silakan Pak. Ya. Jadi seluruh peraturan itu, Bapak kan di banyak PNS, peraturan itu tujuannya adalah dalam manajemen rule atau regulation itu ya, untuk memastikan keep on the track ya. Kita dalam track untuk mencapai tujuan. Tujuan dari Prodi MM ini kan tadi Pak ya, dalam bentuk filosofi atau visi, misi, dan tujuan. Membekali Ibu, menambah skill Ibu, kompetensi ya, kemampuan. Sehingga rule ini harus diterapkan supaya tujuan itu tercapai. Ya, misalnya pertemuan Ibu dalam kuliah seperti ini kalau kita kombinasi ya antara kuliah tadi ya, tadi ada di awal ya, antara offline dan online. Di kuliah kita offline tatap muka dan juga online tatap maya ya. Jadi kalau maya aja ditatap bosan nanti. Saya juga tatap Siska atau Nadia ya. Tatap Mira. Mira ya. Kalau maya aja dia bosan nanti ditatap ya. Jadi kombinasi yang dua itu akan melengkapi ya apa tadi tujuan kita tercapai ya. Jadi Ibu di Zoom misalnya dengan online, Ibu wajib buka kamera ya. Kamera. Jadi kalau ada dosen yang strict, kamera nggak hidup, dia nggak absen gitu. Karena tujuannya baik ya. Kalau saya sudah pengalaman Zoom kita udah 2 tahun lebih. Kalau kamera nggak hidup, kita tambah beban. Jadi kita tidur, kita tinggalkan laptop atau HP, berarti tujuan tidak tercapai. Dengan ada kamera ada beban. Ya. Itu salah satunya. Kemudian ambil absen ya, karena 75% harus hadir. Ya, ini tujuannya juga supaya Bapak mendapatkan tambahan ilmu, sharing, diskusi. Proses 2 tahun itu kita yakin ya Bu Dona ya, akan membedakan. Cobalah kalau Bapak adalah semacam experience ya, bahwa yang hadir masuk terus membuat tugas dan sebagainya, dan kemudian yang malas tak masuk kemudian tak buat tugas, setelah kita minimal kita lihat progresnya ya, pasti beda ya. Mungkin yang nggak masuk ini karena malas, dia udah pintar ya, tapi kalau dia masuk lebih pintar gitu.
Jadi rajin pangkal pandai ya. Nah, salah satunya itu. Saya pastikan nanti ya. Oke. Kemudian yang lain juga Bu Dona akan sampaikan nanti tentang fee dan sebagainya, mungkin ranahnya Bu Dona. Saya tutup dengan pantun juga Bu Dona ya. Karena Bu Silakan, Dona Pak. kadang kegagalan itu harus ditutup dengan keberhasilan berapa kali ya. Amin. Atau kegagalan yang banyak ditutup dengan satu kali kesuksesan yang wow gitu. Oke, buah manggis, buah jambu. Cakep. Ini mesti buah-buahan ya. Lebih enak lagi buah durian. Cakep. Nah, ini real ya, kita sedang musim itu. Ya, di Adini ya. Teruslah semangat mencari ilmu Cakep. supaya sukses di masa depan. Amin. Cakep. Cak benar Pak. Ya. Ya, oke. Anak kecil bermain Amin. batu, anak kecil Cakep. bermain batu, Cakep. batu dilempar masuk ke sumur. Cakep. Pelajar itu tidak kenal waktu, juga tidak memandang umur. Nah, jadi yang umur ini Cak benar. dicatat itu yang berumur ya. Ya, ya. Satu lagi kalau Bapak Ibu udah tamat nanti, kawan baru menyenangi hati. Mantap. Cakep, Pak. Nah, kalau berpisah usah ditangisi. Cakep. Tambah ilmu, harus rendah hati. Cakep. Semakin merunduk, tanda makin berisi. Mantap. Ya, Pak. Nah, ini benar-benar terakhir lagi ya. Ini benar-benar terakhir ya. Diborong. Nah, diborong ya. Ya. Kalau ada buah nangka, izinkan hamba memakan. Mantap, Pak. Kalau ada salah hamba, Cakep. mari disusun, mohon dimaafkan. Sama-sama, Amin. Pak. Sama-sama, Bapak. Sama, Pak. Mudah-mudahan pantun tadi ada filosofinya dan juga menutup kegagalan Bu Dona tadi. Kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Dona. Kembali. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi paparan singkat ya dari Bapak Dr. Yuliasri all about academics dalam program jenjang pasca S2 ini. Itu peraturan-peraturan yang beliau sampaikan itu menurut kami dan sejauh pengetahuan kami selaku pengelola bersama dengan beliau kurang lebih sejak tahun 2014 itu juga berlaku juga di perguruan tinggi lain ya Pak ya, yang sesama program S2 termasuk juga di negeri, di UNAN dan UI dan seterusnya. Kami selaku Prodi selalu berusaha untuk benchmarking agar Prodi kita ini juga tetap keep up dengan pengembangan kurikulum yang ada di kampus-kampus lain. Terakhir tahun 2020 ya, sebelum COVID ya Pak ya, kita mendatangkan Bapak Dr. Doni sebagai Kepala Program MM UI untuk narasumber pengembangan kurikulum. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga akan benchmarking lagi ke UNAN, ke MM UNAN, karena UNAN juga salah satu perguruan tinggi MM yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh pengelola program studi lain, terutama sekali di perguruan tinggi dengan reputasi yang sudah sangat baik seperti itu. Baik, izinkan kami untuk sesi kedua ini menyampaikan juga beberapa all about academics yang khusus nanti terutama sekali mengenai research and publication. Karena ini kami rasa perlu juga dibekali dari awal supaya Bapak Ibu dari awal sudah mempersiapkan diri, sudah tidak terlalu kaget, sudah tidak terlalu kesulitan nanti dalam mengelola waktunya, bahwa kita selaku mahasiswa S2 itu memang ada kewajiban untuk publikasi. Nah, seperti itu. Tadi sebenarnya mau remedial, Pak. Kalau di perkuliahan kan ada remedial ya, Pak ya, mengulang kesalahan, kekurangan. Oke. Karena tadi ada gagal pantun, tapi karena Bapak tadi pantunnya sudah sudah dieksponensialkan, jadi sudah cukup dari Bapak aja dulu. Baik, izin Bapak Ibu kami share screen. Apakah presentasinya sudah terlihat, Pak? Izin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini sedikit ya untuk kita semua bahwa program studi kita memang sudah cukup sudah cukup memiliki track record ya Bapak Ibu. Kita berdiri tahun 2010, dalam perjalanan kita melakukan proses akreditasi, ya pertama dulu tahun 2013 dan terakhir 2018
terakhir kita akreditasi itu dari Ban PT mendapatkan status akreditasi B. Nah, insya Allah di bulan Oktober 2023 itu akreditasinya sudah harus selesai. Artinya di sebelum Oktober 2023, 6 bulan kami dari tim pengelola akademik paling lambat itu Maret sudah harus submit borang untuk akreditasi prodi kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi kami ke depan akan butuh support dan dari Bapak Ibu semua, terutama sekali nanti kalau ada data-data yang diperlukan untuk keperluan akreditasi ini. Sekilas. Kemudian ini pengelola prodi kita, yang mungkin beberapa dari kita sudah cukup familiar, ada Prof. Elvindri, selaku beliau adalah Direktur SDG Center-nya Universitas Andalas, kemudian juga ada Bapak Dr. Profesor Edi Rashid, beliau selain sebagai seorang akuntan, dosen di Fakultas Ekonomi UNAN, juga seorang komisaris di Semen Padang, kurang lebih seperti itu. Kemudian Rektor Ibu Dr. Yuli Hasri, kemudian dengan Kaprodi kita Bapak Yuli Hasri, kemudian untuk GKM ada Ibu Dr. Eka, kami sendiri, dan akademik ada Ibu Isi Rahayu SE, MM-nya ketinggalan. Kemudian ada akademik Angga dan ada Zulkarnain nanti untuk di bagian kemahasiswaan dan umum. Ini sudah tadi ya, sudah diperkenalkan oleh Bapak tadi. Nah, di yang nomor 6 ini, alhamdulillah kita sudah running ya Bapak Ibu di 2022 ini sudah ada jalan itu konsentrasi manajemen pendidikan. Ini beberapa dosen-dosen kita yang nanti akan bergabung beberapa dengan Bapak Ibu di semester-semester ke depan. Oke, ini dosen tetap yang ada, tapi ini tidak lengkap, tapi ini beberapa saja. Nah, ini proyeksi perkuliahan, ini estimasi Bapak Ibu, mudah-mudahan semua berjalan lancar, karena selaku pengelola prodi kami berusaha agar proses yang kita lalui ini bisa on track, sehingga kita coba menyusun timeline dari kegiatan kita mulai dari semester 1 sampai dengan nanti wisuda. Nah, ini dia yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ilyasri tadi, bahwa ini adalah alur nanti untuk penyelesaian tugas akhir ya, dan nanti dalam bentuk tesis. Diawali nanti dengan pengusulan judul. Nah, itu nanti akan ada linknya yang akan dibagikan oleh tim akademik. Itu Bapak Ibu boleh mengasih option dengan ada 2 judul. Nah, dari 2 judul itu nanti akan kami pelajari dari prodi. Biasanya kita akan mempelajari novelty yang ditawarkan, kemudian kebaruannya, kemudian objek yang diteliti seperti apa dan seterusnya. Nah, setelah judul disetujui, kemudian mahasiswa menyiapkan draft proposal. Kemudian draft proposal itu diseminarkan. Nah, diseminarkan itu nanti akan ada reviewernya, ada 3 orang reviewer. Nah, setelah proposal itu diseminarkan dan reviewer itu tentu direvisi. Kemudian setelah direvisi nanti ditetapkan SK pembimbing, dan setelah penetapan SK pembimbing nanti mulailah proses pembimbingan tesis dan sidang. Nah, kemudian ada yang tertinggal di sini, ada satu fase yaitu untuk publikasi. Jadi nanti akhir dari proses ini, dari pengusulan judul ini akan diakhiri dengan proses submit ya, submit artikel Bapak Ibu ke jurnal nasional maupun jurnal internasional. Seperti itu. Untuk submit, jadi kalau untuk artikel yang akan dipublikasikan itu, kalau di perguruan tinggi lain, terutama sekali yang dekat dengan kita, ya, itu di MM UNAN, itu syarat untuk mengikuti ujian kompre itu sudah harus publish artikelnya di jurnal online. Jadi kalau belum publish itu belum boleh diizinkan untuk mengikuti ujian kompre. Nah, karena kita menyesuaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Pengelola Prodi, Bapak Koordinator Prodi, kalau di kita syarat untuk ujian kompre itu cukup submit dulu. Nah, jadi kita submit dulu, nanti ada bukti submitnya. Kemudian setelah itu untuk mengikuti wisuda itu ada namanya bukti accepted, bahwa sudah diterima oleh jurnal untuk dipublikasikan. Ditandai dengan ada namanya nanti surat yang namanya LOA, Letter of Acceptance dari pengelola jurnalnya. Dan kemudian kalau untuk syarat pengambilan ijazah, baru nanti ada bukti publish-nya. Nah, bukti publish ini nanti biasanya Bapak Ibu cukup mengirimkan link
link di mana artikel Bapak Ibu itu diterbitkan. Nah, kami akan verifikasi dan setelah itu ijazah dan seterusnya sudah bisa diambil. Dan ini sudah kita berlakukan kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Seperti itu. Nah, kemudian tesis pun nanti kita akan coba melihat tidak hanya sekedar syarat penyelesaian studi, tapi juga sesuai dengan dari BAN PT itu tesis itu diharapkan memang memiliki dampak ya, kontribusi. Di situ di antaranya bagaimana tesis kita itu bisa berkontribusi nanti mungkin terhadap peningkatan produktivitas individu ataupun corporate, lembaga, kemudian juga berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat, juga berdampak juga terhadap mutu lingkungan. Ini adalah surat edaran dari Dikti. Jadi kalau kita lihat di sini surat ini tertanggal 27 Januari 2012. Jadi memang edaran dari Dikti itu sejak tahun 2012 itu untuk program studi S2 ya, kita lihat di poin nomor 2 ini memang sudah harus wajib untuk menghasilkan publikasi. Nah, di kita sendiri memang selama ini agak kami harus mengakui bahwa di 3-4 tahun belakangan ini kita yang betul-betul serius untuk ini. Nah, kenapa? Karena itu memang sangat diukur nanti oleh Dikti dan juga BAN PT, terutama sekali dalam hal akreditasi. Nanti akan pada saat akreditasi itu akan ditanya itu ada berapa publikasi mahasiswa yang terbit di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Nah, karena pertimbangan eksternal inilah kami dari Prodi bukan untuk mempersulit Bapak Ibu, tetapi ini adalah memang bagian dari regulasi dari pemerintah yang harus kita ikuti. Nah, ini adalah kami ambil dari situs Lamemba. Jadi kalau dulu akreditasi itu kita mengikutinya sesuai dengan ketentuan regulasi itu melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT. Tapi sekarang mungkin Pak Yuliasir nanti bisa menjelaskan, lembaga penyelenggara akreditasi untuk program studi ekonomi ini sekarang itu ada di Lamemba, seperti itu. Nah, di situ pada borang yang disediakan oleh akreditasi Lamemba ini, itu ada tabel yang memang betul-betul meng-highlight, betul-betul melakukan tracing terhadap publikasi mahasiswa, dan ini wajib kita isi karena ini akan menentukan skor akreditasi nantinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk publikasi itu nanti bisa terbitnya di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau jurnal itu terbitnya artikel itu terbitnya di Jurnal Nasional Tidak Akreditasi, maka skornya akan sangat lemah seperti itu. Makanya kita harapkan nanti artikel Bapak Ibu itu bisa terbit yang di nomor 2-3 ini, yang di Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Nasional Internasional. Kalau di nomor 4 mungkin belum, karena ini adalah jurnal internasional yang sangat sulit untuk diakses untuk mahasiswa. Biasanya itu adalah untuk para akademisi yang memang sudah dengan kualifikasi guru besar dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah dasar dari kami sebagai pengelola Prodi kenapa untuk program studi S2 itu ada kewajiban akreditasi seperti itu. Ini adalah salah satu contoh artikel mahasiswa kita yang sudah terbit ya. Dari Bapak Rio, kebetulan tim pembimbingnya Bu Ani, dan kemudian kami juga berkontribusi di situ. Nah, beliau menulis tentang Design and Development Credit Scoring Model for Conventional, bla 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 seperti itu. Ini kebetulan jurnalnya terbit di Jurnal Internasional di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Nah, nanti satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa pada saat publikasi Bapak Ibu kami dari tim akademik ada menyediakan tim konsultan nanti. Jadi bagaimana menyusun format, template, kemudian bagaimana cara mengakses jurnalnya, bla bla dan seterusnya itu nanti akan ada tim konsultannya, akan ada tim yang akan membantu Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir dulu, nanti akan ada tim yang akan kita persiapkan. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari kami mengenai perkuliahan S2 di Prodi ITB HAS, terutama sekali yang terkait dengan penyelesaian tesis dan publikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik Bapak Ibu, ini saya kalau orang Minang bilang makan tebu dengan ure-ure sebagai moderator langsung juga sebagai pemasalah. Gak apa-apa. Jadi kita masih ada sesi kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab yang terkait dengan apa yang sudah kami paparkan tadi, mulai dari Pak Yuliasri, kemudian dengan kami sendiri. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan didiskusikan. Nah, setelah sesi Q&A ini akan ada nanti penjelasan teknis ya dari tim akademik ya tentang sistem informasi akademik dan seterusnya. Silakan. Izin bertanya, Ibu Dona. Ya, silakan Bu Metri, Bu Fetri. Ini terkait, kami masih agak ragu nih terkait konsentrasi, manajemen sumber daya manusia atau kebijakan publik. Nah, dalam hal ini kami kebetulan memang ada diamanahkan menjadi kasih di kantor. Jadi sebenarnya saya tertarik ke manajemen sumber daya manusianya, mendengar konsentrasi manajemen publik. Jadi mohon pencerahan Bu Dona, apa bedanya manajemen sumber daya manusia dengan manajemen konsultasi publik gitu. Terima kasih Bu Dona atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung kita tanggapi aja ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Petri. Dan nanti melengkapi Bu Dona ya. Jadi pemilihan konsentrasi itu adalah Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu itu. Ya, nanti di semester 2 masuk semester 3 kita akan beri pilihan itu dan menentukan dan kita akan sediakan ya, kita akan mata kuliah pilihan itu dan dosennya. Pengalaman Bu Petri untuk pemilihan konsentrasi ada beberapa faktor mempengaruhi ya. Nah, kalau saya prioritas itu kompetensi Ibu, pekerjaan Ibu sekarang gitu. Ada manajemen kebijakan publik, ya, tentu PNS seperti kerja di Bapeda mungkin ya, dan sebagainya. Kalau SDM, mungkin Ibu di PNS-nya banyak berkaitan dengan manusia ya, seperti BKSDM misalnya. Nah, itu. Jadi kompetensi Ibu, kerja Ibu sekarang itu. Satu pertimbangan ya, sehingga memang relevan ya, link and match ya. Kalau Bu Dona tadi bahasa apa tadi ya, jadi setelah tamat memang match ya, bermanfaat ilmunya gitu. Karena ada beberapa mata kuliah pilihan tambah dengan tesis. Nah, satu. Kedua pertimbangan juga Bu Fitri, S1 Ibu dulu di mana misalnya? Skripsinya ya, mungkin ada diteruskan misalnya manajemen SDM, S1-nya menulis manajemen SDM. Sehingga menulis tesis dilanjutkan ya, dilanjutkannya tingkat kesulitannya misalnya level S2. Ya. Nah, kemudian pertimbangan Ibu minatnya, kalau SDM itu banyak berhubungan dengan manusia seperti mata kuliahnya ya Bu Dona, misalnya mata kuliah perilaku ya. Misalnya perencanaan SDM, kita ada perencanaan dan pengembangan SDM, salah satu mata kuliahnya. Jadi Ibu suka dengan mata kuliah yang berhubungan dengan manusia. Kalau kebijakan publik tentu berhubungan dengan pemerintahan ya. Jadi saya simpulkan satu adalah apa Ibu minati, apa pekerjaan Ibu sekarang, kemudian dilanjutkan dengan S1. Ketiga, kekuatan Ibu ya, kesenangan, interest ya. Senang Ibu di SDM, pilih SDM. Kalau senang di manajemen publik, silakan. 3 itu faktor yang kebanyakan mahasiswa saya amati dalam pertimbangan menentukan konsentrasi. Itu Bu Fetri. Baik, terima kasih atas pencerahannya Bapak. Sedikit banyak bisa kami jadikan untuk pertimbangan nantinya ke depan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, Oke. terima kasih Bapak. Ya, lanjut Bu Dona, sama-sama Bu Fitri. Ya. Mungkin izin sedikit ya Pak ya, mungkin ada baiknya kita perkenalkan juga kepada Bapak Ibu semua komposisi struktur perkuliahan kita ya Pak ya, di masing-masing konsentrasi. Ya.
Walaupun tadi sudah dijelaskan ya Ibu, Bapak, Bu Fitri bahwa masih ada waktu kurang lebih 2 semester ke depan untuk bisa beristiqomah ya, memutuskan nanti mata kuliah apa, konsentrasi apa yang akan dipilih dalam perjalanan 2 semester ke depan. Izin sudah tampil Ibu, Bapak ininya, materinya, slide-nya. Siap sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah ini mata kuliah kita di semester 1 ya. Insya Allah ini ada 5 mata kuliah, manajemen keuangan, pemasaran, operasional, perilaku organisasi, dan minat entrepreneurship. Ini semua akan Bapak Ibu ikuti di semester 1 ini. Dan juga nanti kami informasikan bahwa di semester 1 ini Bapak Ibu nanti akan kami pecah ke dalam 2 kelas, kelas A dan kelas B. Karena untuk 1 kelas itu sudah tidak efektif dilaksanakan, dan kita ikut aturan dari Dikti bahwa perbandingan 1 kelas itu 1:40 atau 1:50 maksimum. Jadi untuk di semester 1 nanti Bapak Ibu sudah dibagi nanti ke dalam kelas A dan kelas B. Itu nanti akan dijelaskan oleh adik-adik akademik nanti pembagian kelasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk di semester 2 untuk di semester 3 semester 2 tidak ada ditampilkan di sini, kita langsung masuk aja ke semester 3 untuk mata kuliah berkonsentrasi. Ini ada 4 mata kuliah yang tampil, maksudnya yang keluar di semester ini. Jadi Bapak Ibu untuk mata kuliah konsentrasi itu rata-rata ada 7-8 mata kuliah yang kami tawarkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkonsensus dengan rekan-rekan sekonsentrasinya. Kita ambil mata kuliah apa nih semester ini. Jadi dari 7-8 itu akan dipilih 4 mata kuliah sesuai dengan pilihan dari mahasiswa. Itu kembali nanti kami akan memberikan survei dan Google Form-nya, silakan diisi nanti. Nah, untuk semester 3 tahun akademik 2022-2023 ini, untuk kawan-kawan yang angkatan 2021, bagi yang mengambil mata kuliah MSDM, mata kuliah pilihan yang mereka ambil itu ada 4 ini. Leadership Innovation, Big Data, kemudian manajemen kinerja SDM, dan manajemen perubahan. Kemudian untuk yang mengambil mata kuliah manajemen kesehatan, nah, ada 4 juga yang sudah keluar berdasarkan hasil survei. Yang pertama adalah analisis kebijakan kesehatan, manajemen informasi kesehatan, dan seterusnya. Kemudian untuk yang mengambil mata kuliah konsentrasi strategik, ini mata kuliahnya, strategic leadership, dan seterusnya. Kemudian, nah ini, tadi Ibu Fitri, untuk semester 3, ini mata kuliahnya Bu ya, bagi yang mengambil mata kuliah publik. Ada problematik dan solusi pelayanan publik, kemudian ada leadership in public sector, kemudian ada manajemen sektor publik, dan big data juga ada. Kemudian bagi yang mengambil keuangan, ini mata kuliahnya. Khusus untuk mata kuliah keuangan, kami mencoba mengkombinasikan keuangan daerah dan juga corporate finance, keuangan yang berlaku di korporasi seperti itu. Kemudian ini adalah mata kuliah untuk yang mengambil mata kuliah konsentrasi pendidikan. Itu adalah mata kuliah yang kami tawarkan di semester 3 yang nanti Bapak Ibu akan bisa pilih juga nanti pada saat sudah berada di semester 3 seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada yang bisa kita diskusikan, mau dipertanyakan untuk kita bisa informasikan dari kami selaku pengelola prodi. Kenapa mukanya muka-muka ini ya Pak ya? Muka-muka tegang ya? Horor ya presentasinya hari ini ya? Sambil menunggu pertanyaan, Bu Dona, saya menambahkan tentang, karena saya jadi dosen ini sudah 30 tahun, jadi arang melintang ya, sudah sangat dewasa ya. Untuk program memang ada tentang tugas akhir pembuatan tesis itu sedikit bukan menakutkan tapi agak mengganjal gitu ya. Maka tip-tip saya karena sudah pengalaman untuk memotivasi diri, satu, senior Bapak kan udah melewati itu. Apa kelebihan senior Bapak? Nah, udah melewati semua. Angkatan di depan kita ya, bahkan 3 tahun terakhir ini semuanya bisa dilakukan. Satu tip itu ya, mindset kita bahwa itu bisa dilakukan. Kedua adalah saya memberikan tip kuliahlah berjamaah, maksudnya berjamaah ini saling support ya, selalu kompak ya, saling mengingatkan. Kekompakan itu membuat kita betah kuat ya, konsisten itu.
mau melaksanakan kuliah itu. Termasuk tugas tadi. Jangan sendiri-sendiri. Saya melihat kawan-kawan yang sendiri-sendiri itu kalau dalam teori ekologi, biologi itu akan ditangkap oleh harimau ya. Kalau sapi di tengah hutan sendiri ditangkap. Kalau sini ditangkap setan nanti hanyut ya. Kita saling menguatkan bukan mencontoh ya. Kalau tesis tentu berbeda nanti masing-masing judul, tetapi saling mengingatkan gitu. Sharing mungkin Bapak A kuat di sini, Bapak B, Ibu B kuat di sini dan saling melengkapi. Terjadi sinergi ya. Saya lihat tip untuk kuliah ini. Jadi selalu jagalah kekompakan itu. Jadi nanti saya kalau lokal A, lokal B ini bentuk ketua nanti Ibu Dona, ketua, wakil atau bendahara. Kemudian yang lain juga ya Bapak Ibu tadi kita akan tolong itu ada tip, ada konsultan ya Bu Dona ya. Tambah juga aura itu harus dipelihara, misal ada kawan nanti yang sempro, Bapak Ibu support hadir supaya dia semangat dan Ibu juga recharging namanya, mengingat kapan gua lagi itu membuat semangat ya. Bertanya, mau bekerja dan sebagainya. Untuk itu. Jadi beberapa hal itu mudah-mudahan bisa membantu menenangkan. Bilang Ibu tadi tegang Bu Dona ya. Ini tegang ini karena hujan kah atau banyak makan durian atau bulan udah tanggal berapa 19 kalau di Poso lama nurun ya Bu Dona ya. Ya. Tanggal tua Pak. Belum tua betul ya, mudo terlampau tua balun. Mudo terlampau tua balun. 2 digit. Oke, Bu Dona, itu sedikit tambahan. Baik, makasih Pak. Jadi Bapak Ibu, kami ada tagline ya dalam mengelola prodi ini yang selalu menjadi spirit dan juga kami coba implementasikan. Yang pertama, prodi kita ini murah tapi tidak murahan. Nah, itu selalu disampaikan oleh Bapak Ibu Bapak Dr. Ilyasri. Yang kedua adalah berkualitas. Dan yang ketiga adalah happy. Bahagia. Jadi mudah-mudahan spirit itu juga bisa menginternalisasi ke Bapak Ibu bahwa kedepannya memang prosesnya seperti itu, tetapi insya Allah kita selaku prodi akan mengelola senyaman mungkin ya. Tetap kita ikuti aturan, tetapi kalau ada troubles, ada kendala, ada masukan saran, silakan feel free saja. Seperti kemarin ya Bapak Ibu, itu untuk konsentrasi manajemen keuangan, itu ada 7 orang yang BP 2001. Jadi kemarin mereka menghubungi admin kami. Beliau menyampaikan dari 5 orang kawan-kawan yang mengambil mata kuliah konsentrasi keuangan itu, 5 orang minggu depan itu akan mengikuti kegiatan pelatihan atau kegiatan khusus lah di luar kota. Jadi 5-5-nya tidak bisa hadir. Nah kalau itu perkuliahan tetap dilaksanakan, kan hanya 2 orang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Jadi kemarin perwakilan dari konsentrasi, dari kota kelas menghubungi kami. Mereka menyampaikan, Bu, mohon perkuliahan minggu depan itu dikosongkan, di-off-kan dengan alasan yang tadi kami sampaikan. Nah, itu kami akomodir Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kami mengakomodir kalau memang ada masukan-masukan seperti itu. Karena tentu tidak kondusif juga ya kalau perkuliahan tersebut hanya diikuti oleh 2 orang mahasiswa saja. Jadi kami hal-hal seperti itu bisa kami akomodir. Artinya selaku prodi kita mencoba senyaman mungkin ya dengan tetap memperhatikan best practice yang harus kita ikuti seperti itu. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak dari Ibu Deti. Tapi kayaknya sepertinya sudah Bapak jawab juga tadi, tapi mungkin nggak apa-apa kami bacakan juga di kolom chat. Beliau bertanya, kalau basicnya guru, bagusnya konsentrasi pilihannya apa ya Pak Eri? Apa ya Pak Eri? Nah, sangat personalis sekali pertanyaannya. Beliau basicnya guru Pak. Kalau udah panggil Pak Eri berarti udah dekat itu. Kalau Pak Ilyasri itu formal ya. Berarti mungkin pernah ketemu sebelum ini. Apalagi kalau I ya. I itu biasa kalau I itu kalau anak-anak itu istri atau mantan gitu ya. Udah I. Saya kaget kalau panggil kapan kita ada hubungan gitu. Gitu ya. Tapi kalau Eri itu standar, kalau Ilyasri itu formal ya. Itu deh. Oke, kalau guru Ibu, kita lihat data dulu yang alumni ya. Alumni kebanyakan antara SDM dan pendidikan ya Bu Dona ya. Karena guru bisa jadi
dia calon kepala sekolah setelah MM, tentu SDM juga mendukung kompetensinya karena mengelola SDM, karena di SDM kita belajar leadership ya, belajar perilaku dan sebagainya, ada perubahan dan sebagainya. Itu. Tapi kalau guru, kalau benar-benar ingin tepat, saya menyarankan karena kita udah buka konsentrasi manajemen pendidikan, Bu ya. Itu mungkin lebih tepat ya. Lebih tepat untuk manajemen pendidikan. Karena ada 4 mata kuliah tadi dan dosennya kita kolaborasi. Jadi satu informasi penting kepada Bapak Ibu, kita dosen tetap ada ya Bu Dona ya, ada 5 Iya, orang dan bahkan berkiprah tingkat nasional seperti Pak Dasep ya. Ada buku, trainer, motivator dan sebagainya. Ada dosen-dosen kita hebat-hebat ya. Tapi ingat dosen dari luar, dari UNAN ya, itu juga kita pilih. Itu bintang-bintang semuanya. Mungkin Bapak tahu Profesor Effendi, Dr. Hemaidi, itu bintang di UNAN itu. Yang mendudukkan karakter Andalusia itu adalah Pak Hemaidi. Bapak akan enjoy. Kemudian ada Dr. Donas tadi, Donald, ada Hafiz, dan ada saya sendiri ya. Saya promosi diri sendiri. Saya termasuk dosen favorit di UNAN ya. Ada sertifikatnya itu. Ya, kemudian juga ketua GKM MM UNAN ya, Gugus Kendali Mutu. Jadi kalau mutu itu tentu dapurnya saya itu. Jadi seperti Bu Dona tadi ingin bermutu tapi kita moderat ya. Apa yang ada di UNAN tentu nggak bisa kita terapkan semuanya. Tapi minimal di tengah ya. Kita santai, happy tapi ada kualitas itu. Jadi itu maka kalau manajemen pendidikan tentu kita berkiblat ke UNP ya Bu Dona ya. Ya. Nah, UNP atau berapa dari UNAN seperti kalau manajemen publik FISIP-nya. Tetap kita kombinasikan 2 perguruan tinggi itu hebat-hebat sekarang adalah PTNBH ya Bu Dona ya. Perguruan tinggi berbadan hukum, jadi mumpuni ya resourcesnya, dosennya maupun tendiknya. Kedua-dua UNP udah dapat yang nomor 15 ya, UNAN 13, PTNBH, Brawijaya 14 dan UNP yang luar biasa dapat nomor 15. Jadi dosen-dosennya juga mewarnai untuk manajemen pendidikan. Kembali tadi, kedua-duanya bagus, tapi kalau guru saya sarankan ke pendidikan. Nah, tapi terpulang ke Ibu nanti. Ya, silakan Bu Dona. Ya itu. Baik Pak, mungkin tambahan ya Pak ya, kalau ada juga Bapak orang dari alumni kita, walaupun beliau basicnya guru ya Pak ya, tetapi ada juga yang mengambil konsentrasi strategik karena beliau memiliki rencana karir untuk berkontribusi di dinas pendidikan ya Pak ya. Ada juga ya yang seperti itu. Jadi di apa namanya seperti itu ya. Jadi itu kami kembali kepada Bapak Ibu untuk nanti ke depannya kita masih bisa berdiskusi seperti itu. Nah, menambahkan sedikit, kami juga mencoba seperti yang kita sama-sama belajar bahwa dalam melakukan sesuatu itu kita betul-betul menjaga yang namanya the right man at the right place at the right time. Makanya untuk konsentrasi-konsentrasi tertentu memang kami betul-betul mencoba berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang memiliki kompetensinya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi untuk konsentrasi manajemen kesehatan itu total 100% dosennya itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jadi ada Pak Prof. Hardisman, Ibu Dr. Lendra, Ibu Dr. Susi dan seterusnya itu semua dari Universitas Andalas. Karena kami tidak berani juga memberikan mata kuliah tersebut kepada dosen-dosen yang memang bukan dari kompetensi public health seperti itu. Nah, itu semacam quality control dari prodi. Nah, untuk manajemen publik itu sekitar 80% dosennya dari FISIP UNAN ya Pak ya. FISIP UNAN ditambah dengan IPDN. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mengambil publik akan ketemu dengan Pak Tun Huseno ya, beliau direkturnya IPDN. Ada lagi Bapak Dr. Indah Catri, karena beliau juga selaku sebagai praktisi juga sudah memiliki kualifikasi doktor. Nah, itu juga kita perlibatkan, bantukan. Untuk konsentrasi manajemen pendidikan yang new release dari prodi itu juga disupport oleh Bapak Ibu dosen-dosen dari Universitas Negeri Padang karena memang portofolionya dari situ ya Pak ya. Nah, ditambah nanti ada Bapak Dr. Dasril, beliau sekarang ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Bapak Ibu dari Payakumbuh kenal dengan beliau.
artinya quality control dari kita untuk memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu ingin pelajari secara mendalam di mata kuliah konsentrasi itu betul-betul diberikan oleh the right man-nya, oleh orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi di situ. Nah, itu dari kami ya, seperti itu. Jadi silakan nanti ya. Izin Silakan, Ibu Lady. dua pertanyaan terakhir mungkin. Tadi udah terakhir ya. Saya Iya, mau apa, dua Bu? pertanyaan terakhir lagi. Ya. Ada dua pertanyaan yang baru terpikirkan gitu. Setelah mengikuti matrikulasi, sepertinya saya makin optimis gitu di sini, bahkan bakalan dapat yang utama tentunya ilmu pengetahuan dan cara mengajar para dosen yang sudah disaksikan itu sepertinya tambah optimis gitu, apalagi ketuanya Pak Eri gitu kan. Beliau ini banyak sekali improve yang sangat menarik gitu ketika perkuliahan. Nah, jadi karena optimis tadi Bu, ini normalnya kan 4 semester. Nah, seandainya bisa kita selesaikan dalam 3 semester, seperti apa prosedur yang harus dilalui? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan baru semester 1 ya Bu ya. Kita belum tahu apa-apa tentang mata kuliah yang ada di semester 3. Yang mata kuliah di semester 1 pun kita belum ada gitu. Masih belum ada gambaran apapun karena belum ada perkuliahan. Nah, kita di semester 1 ini bolehkah numpang duduk gitu istilahnya di kelas yang di semester 3 gitu untuk sekedar tahu curi-curi ilmu lah gitu biar nanti nggak terlalu kesulitan gitu Ibu. Mungkin itu aja Ibu, Bapak. Pak Eri, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lady. Silakan Pak, nanti ada sedikit tips and tricks dari Bapak bagaimana cara mengefisienkan waktu ya, mencari jalan-jalan supaya bisa ada fast track Pak, bisa beliau selesai 3 semester kurang lebih seperti itu Pak. Dan rekan-rekan yang lain tentunya. Oke, terima kasih Bu Dona. Iya Pak. Halo ya, di Bu Lady Marsia panggilannya Lady atau Ica apa ini? Lady aja Pak. Oh, Lady. kalau Marsia kadang Bu Ica ya, nama akrabnya gitu ya. Oke, ini ya, kalau bisa 3 semester ya Bu Dona. Tapi kita juga ada constraint ya, kendala lain. Kalau logikanya bisa Bu, jadi 1 semester itu kan habis mata kuliah wajib ya. Kalau dia inti, kemudian di semester 3 konsentrasi. Tapi bisa nggak Ibu sambil 4 mata kuliah konsentrasi tadi, sambil membuat tesis gitu. Sambil membuat tesis. Ya. Itu 1 poin ya. Agak berat itu ya. Jarang kalau yang intake-nya ganjil ini. Sambil membuat tesis 4 mata kuliah konsentrasi kita pelajari atau kita ambil gitu. 1 poin. Poin kedua adalah kita juga constraint di institusi. Sejauh ini ya Bu Dona ya, wisuda itu hanya 1 kali setahun gitu. Dan biasanya karena ITB khas ya, kita kan ini prodi, berarti institusi seperti rektorat ya, itu biasanya wisudanya bulan apa ya Bu Dona ya, Oktober atau September. Itu 1 poin. Jadi kalau kita sekarang bulan apa ya, berarti bulan-bulan apa nanti Bu Dona tamatnya bulan, berarti 6 bulan sebelum ini ya, berarti Oktober atau September, Januari atau Februari, Maret. Kalau di negeri bisa tuh Bu, karena 2 kali atau 4 kali setahun, kita sekali, itu 1 kendala ya. Yang lain, karena schedule kita itu seminar proposal ya pada misalnya tahun depan ya Bu Dona, atau semester 2001 ya. Kita mulai Juli ya Bu Dona ya. Nah, Juli baru ada metode penelitian, kemudian disambut dengan seminar proposal. Jadi keadaan kurikulum kita sekarang agak sulit ya, karena tadi kendala-kendala tadi. Maka ke depan kalau memang diubah Bu Dona dengan 18 bulan tadi menurut peraturan bisa, tentu kurikulumnya akan diupdate ya. Kita melalui workshop misalnya ada peluang SKS dikurangi gitu. Sekarang kita kan 40 ya, 40 sampai 45, misalnya bawah
Misalnya katakan 36 gitu. Berarti ada pengurangan 2 mata kuliah atau 6 SKS. Jadi mungkin di semester ganjil tadi, yang semester 3 maksud saya, Ibu hanya ambil 2. Jadi enggak berat ya. Jadi tentu kita perlu prodi tidak hanya mengusulkan ya dengan workshop dengan pakar dan melihat tren MM lain sebagai benchmark kita, acuan kita, dan dibawa ke Senat. Senat itu per SOP-nya Bu. Senat akan memutuskan kurikulum baru. Nggak boleh kita mengubah serta-merta gitu. Jadi catatan bagi kita Bu Dona ya. Ya. Bahwa 3 semester yang intake-nya 2 ganjil ya, bisa 3 semester gitu. Akan tamat nanti bulan-bulan apa ya? April atau Mei atau Juni ya. Ya. Nah, gitu. Ada tambahan dari Ibu Dona mungkin? Ya. Mungkin sedikit Pak menambahkan. Kalau 3 semester pas mungkin agak sulit ya Bu ya, tapi kalau 3 semester plus bisa Bu. Ya, 3 semester plus berapa bulan gitu. Karena yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Wilyasri tadi, itu satu poin. Kemudian kedua, kalau Ibu memang ada waktu dan juga tidak dempet perkuliahannya, silakan Bu. Itu istilahnya sit in ya, sit in di perkuliahan lain. Apakah di perkuliahan yang di semester di atas maupun di semester di bawah. Itu boleh. Dan satu lagi untuk Bapak Ibu semua, ada semacam tips untuk kita supaya bisa cepat fast track untuk penyelesaian studi ini. Pada saat metodologi penelitian, mohon betul-betul sudah mempersiapkan diri, sehingga output dari mata kuliah metodologi penelitian itu sudah bisa menjadi bahan untuk tesis. Jadi artinya pada saat metodologi itu kan nanti output perkuliahannya itu adalah proposal tesis. Jadi nanti Bapak Ibu akan dipandu mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, itu akan dipandu secara intens oleh dosen pengampu. Itu kalau Bapak Ibu bisa konsisten di situ dan bisa firm untuk di situ, jadi Bapak Ibu pada seminar proposal tesis tidak perlu lagi menulis proposal baru, seperti itu. Jadi saran kami, ketika Bapak Ibu mengambil mata kuliah metodologi penelitian nanti, silakan digunakan, dipersiapkan dengan baik, sehingga itu bisa langsung dipakai nanti untuk seminar proposal tesis. Itu untuk Ibu Lady. Mungkin izin sedikit Bu Lady, Bapak Ibu semua, ini ada timeline waktu tadi yang sudah kita coba perlihatkan, ini estimasi saja ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, ini dia ya. Ini semester 1-2 ini, semester 1 nanti kita perkirakan selesai di bulan Februari 2023. Kemudian kita lanjut di bulan Maret, nah sampai Juni. Nah, Juni ke November ini memang biasanya jeda waktunya panjang, karena itu ada akhir semester ya. Jadi Bapak Ibu nanti di akhir semester 2 itu bisa dipueh-puehkan liburnya ya, bisa 3 bulan itu tidak kuliah ya. Karena memang itu di tahun ajaran baru seperti itu. Dan kami juga pada periode ini dari Juni sampai November itu masanya untuk mencari mahasiswa baru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mulai lagi perkuliahan nanti di November. Nah, makanya di sini kita lihat bahwa pelaksana wisuda itu kalau di institusinya mengizinkan untuk wisudanya 2 kali dalam setahun, maka itu berkemungkinan di bulan April atau Mei itu bisa ada wisuda. Tetapi kalau di institusi ITB khas itu wisudanya hanya sekali setahun, maka kemungkinan wisudanya itu di bulan September atau November, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu itu memang sudah selesainya di semester 3 ini sudah selesai proposal tesisnya, kemudian dilanjutkan di bulan April untuk pengolahan data dan kompre, itu sudah bisa diakomodir untuk pelaksanaan ujian komprenya. Jadi tidak harus menunggu ke ini selesainya semester 4 itu. Jadi awal semester 4 ya kurang lebih 2-3 bulan sesudah semester 4 itu dibuka, itu Bapak Ibu sudah bisa mengikuti ujian kompre sepanjang sudah di ACC oleh pembimbing tesisnya. Artinya diperkirakan sekitar April atau Mei 2024, Bapak Ibu sudah bisa juga mengikuti ujian kompre, dan itu akan bisa memperoleh surat keterangan lulus seperti itu. Kalau memang wisudanya bisa 2 kali setahun, itu bisa kita laksanakan wisudanya di bulan April ini. Atau mungkin Bapak Ibunya yang bisa berinisiasi, ya udah Bu, kami MM wisuda aja duluan ya kan. Tentunya biaya penyelenggaraan wisudanya kan lebih berat ya, agak sedikit lebih berat ya kalau memang itu ya, wisudanya khusus untuk MM saja seperti itu. Biasanya kita supaya biaya pelaksanaan wisuda itu tidak terlalu berat, itu biasanya ikut bergabung dengan S1 dan D3 seperti itu.
Tadi poin yang ingin kami sampaikan adalah silakan Bu Lady diefisienkan saja waktunya Bu, tidak harus berlama-lama. Di semester 3 itu Ibu sudah angsur-angsur untuk ada mata kuliah konsentrasi 4 mata kuliah seperti Bapak yang sampaikan tadi. Tetapi kalau Ibu bisa melakukan manajemen waktunya dengan optimal, itu bisa diangsur juga untuk penulisan tugas akhir tesisnya. Demikian kurang lebihnya, Bu Lady. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Udah ya dari kami? Oke, baik. Kalau begitu dari kami cukup. Mungkin untuk 15 menit ke depan akan ada singkat saja dari adik-adik akademik yang akan menjelaskan mengenai hal-hal bersifat daftar ulang, pendaftaran mahasiswa pendaftaran ulang, keuangan dan sistem informasi akademik. Kita tutup Pak atau langsung kita serahkan saja Pak kepada tim sekretariat? Langsung aja, jangan ditutup dulu Bu Dona. Jadi baik. silakan Ayu, Angga, Ya. tutup di akhir nanti karena ini satu rangkaian Bu Dona. Ya. Baik. Tadi saya ada gagal pantun ya Pak ya, jadi saya coba perbaiki kesalahan saya tadi. Oh iya. Baik, izin Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Bukit Tinggi, keliling kota, baik Bendi. Kami senang sekali hari ini bersua Bapak Ibu yang baik budi. Ya, cantik. Masya Allah, Ibu. Sama-sama Ibu. Kalau baik, Ibu cantik, kalau laki cakep ya gitu ya. Baik, kepada tim sekretariat, siapa? Ayu atau Angga, silakan untuk memberikan paparan singkat mengenai sistem informasi akademik yang ada di prodi kita. Waktu dan layar dipersilakan. Izin Bu, mungkin dimulai dari saya dulu Bu, karena ya silakan Zul. Bukan, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama akan saya mulai dulu Bapak Ibu dari saya bagian General Administration. Yang pertama dimulai dari perkenalan. Nama saya Zulkarnain. Mungkin bisa Bapak Ibu panggil saya dengan nama panggilan Zul. Di mana saya berkampung halaman di Pasaman. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang berasal dari Pasaman, bisa kita cari waktu untuk bertemu di luar kampus, menjalin silaturahmi. Untuk studi saya di S1 Manajemen, STIH Jerusalem Bukit Tinggi, serta S2 Magister Manajemen ITB Bukit Tinggi. Di Prodi SNM ITB Bukit Tinggi, saya berposisi di staf umum, di mana selanjutnya untuk umur saya baru 24 tahun. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu panggil dengan nama saya langsung, tidak perlu pakai Bapak, karena masih muda. Status masih single sementara. Untuk hobi ya, badminton dan tenis meja, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang memiliki hobi yang sama, mungkin bisa kita silaturahmi di luar kampus. Untuk nomor kontak bisa Bapak Ibu catat atau nanti diminta juga ke akademik. Selanjutnya untuk aktivitas pelayanan di administrasi umum, yang pertamanya itu ada informasi mengenai prodi. Nanti apabila Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan terkait prodi kita selama perkuliahan ataupun keraguan-raguan terhadap prodi, informasi prodi kita bisa ditanyakan kepada saya atau juga bisa ke WA kampus.
Selanjutnya untuk kegiatan Penmaru juga dibantu oleh saya. Selanjutnya untuk kegiatan surat menyurat serta informasi dan administrasi kegiatan perkuliahan. Adapun beberapa kegiatan untuk Penmarunya, saya membantu kepada calon mahasiswa baru untuk pelayanan pendaftaran secara online-nya. Nanti akan dibagikan link untuk pendaftaran secara online beserta syarat-syaratnya, serta apabila Bapak Ibu atau ada rekan-rekan dari Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan sebagai mahasiswa baru secara langsung ke kampus, akan dilayani juga oleh saya. Selanjutnya untuk data mahasiswa, ini terkait data mahasiswa Bapak Ibu akan saya rekap ke dalam format Word atau file data yang disusun oleh Prodi. Selanjutnya untuk keterangan aktif kuliah, apabila seandainya Bapak Ibu membutuhkan surat untuk permohonan izin kepada instansinya, mungkin bisa saya bantu untuk menerbitkan surat aktif kuliahnya. Selanjutnya untuk status akademik, jadi di sini perlu diperjelas di awal semester pada Bapak Ibu setiap semesternya bahwa perlu dilakukan konfirmasi kepada kampus apakah Bapak Ibu terhitung sebagai aktif mahasiswa, apakah cuti, dan yang paling penting juga untuk cuti ini, apabila seandainya Bapak Ibu ingin mengajukan cuti, maka perlu diajukan surat permohonan cuti, yang mana nanti formatnya akan dibagikan juga melalui kampus. Di mana cuti ini juga mempengaruhi nantinya kepada keuangan atau pembayaran uang kuliah. Apabila Bapak Ibu tidak melaporkan bahwasanya cuti atau berhenti, maka nanti biaya kuliahnya akan tetap berlanjut. Selanjutnya untuk keterangan administrasi ujian kompre, nanti akan dibantu oleh saya untuk administrasi mengenai pendaftaran, pengajuan judul, dan kelengkapan kompre lainnya. Selanjutnya untuk keterangan lulus juga nanti akan dibantu oleh saya untuk penerbitan surat keterangan lulus, serta administrasi lainnya akan juga dibantu. Selanjutnya untuk informasi administrasi kegiatan perkuliahan, yang pertama saya nantinya akan mendukung kelancaran perkuliahan baik itu secara online maupun offline, di mana akan juga mensupport kebutuhan untuk kelancaran perkuliahan, baik itu dari perangkat kelas, perangkat yang dibutuhkan di dalam kelas, maupun itu secara online. Nah, selanjutnya mengenai kegiatan absensi, nanti akan dibantu terkait problem-problem Bapak Ibu mengenai pengisian absensi, apakah ada nanti keraguan ataupun kelupaan dalam pengisian absen. Namun, di awal ini juga kami perlu ingatkan kepada Bapak Ibu, perlu memperhatikan waktu-waktu dalam pengisian absensi, di mana waktu ini ditetapkan dari awal jam kuliah hingga akhir kuliah nanti. Mengenai jadwal perkuliahan, juga nanti akan saya bagikan kepada grup-grup yang telah dibantu oleh kampus, dan mengenai perubahan jadwal nanti akan diralat juga di dalam grup tersebut. Misalnya untuk mengenai status akademik ini juga, sama juga sebelum slide tadi, perlu dilakukan pendaftaran ulang tiap semesternya untuk memastikan keaktifan dari Bapak Ibu. Apakah nanti tetap aktif, maka dilakukan pembayaran penyelesaian mengenai uang kuliah, di mana nanti akan diarahkan oleh bagian keuangan yaitu KAI. Mengenai cuti tadi dan berhenti, maka perlu juga dijelaskan di awal semester agar nanti mengenai biaya kuliahnya tidak berlanjut hingga akhir. Mungkin segitu saya slide dari saya. Mengenai informasi tambahannya akan dibagikan seiring berjalannya waktu nanti. Untuk sekian dari saya tidak pandai pantun Bapak Ibu. Masih banyak belajar lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Zu. Jadi Bapak Ibu untuk generasi milenial ini salah satu kelebihannya memang di media ya.
mampu menghasilkan tampilan yang sangat eye-catching ya, dibanding kami yang hanya menyampaikan penampilan PowerPoint secara standar saja. Jadi kalau di generasi milenial sudah mampu menyampaikan visual secara lebih menarik ya, seperti itu. Makasih Zul. Jadi Bapak Ibu ke depan mengenai absensi, ada troubles, kemudian juga izin segala macamnya nanti bisa melalui Zul ya. Ya, yang mana Zul tadi sudah kita berkenalan ya secara visual dengan Zul, seperti itu. Ya, seperti itu. Bapak Ibu nanti kan kita entry-kan di sistem ya yang berlaku secara nasional, makanya perlu kita laporkan kalau mau cuti, karena kalau tidak dilaporkan nanti sistem akan berjalan seperti itu. Nah, dan juga terkait juga pembayaran uang kuliah seperti itu. Baik, terima kasih Zul. Lanjut kepada Ayu dan Angga. Mohon singkat saja karena keterbatasan waktu. Yang dirasa penting aja ya yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu dan lain-lain nanti bisa sambil berjalannya waktu. Silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Dr. Yulasri selaku Direktur MM ITBS Agus Salim, yang saya hormati Ibu Dona selaku Sekretaris Prodi ITBS MM ITBS Agus Salim, dan seterusnya Bapak Ibu mahasiswa baru MM ITBS angkatan 2022. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk share PowerPoint. Ya, silakan. Oke, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri sebelumnya dan menjelaskan sedikit tentang poin-poin terkait sistem informasi akademik dan sistem penilaian di MM ITBS Bukit Tinggi. Oke, yang pertama perkenalan diri dulu, lalu seterusnya adalah sistem penilaian, dan yang seterusnya adalah penyusunan KRS online. Oke, yang pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Suzieri Eskom. Asal saya di Bukit Tinggi, tepatnya di tengah sawah, di Texas. Lalu seterusnya saya kelahiran 25 April 1962. Saya tamatan dari Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia. Lalu sekarang saya bertugas sebagai staf IT dan akademik di Prodi MM ITBS Bukit Tinggi. Saya juga bertugas sebagai operator feeder dan PDDikti dan operator PAK dan sister di ITBS Bukit Tinggi. Itu semacam sistem terintegrasi untuk dosen dan para mahasiswa. Lalu saya juga tergabung sebagai tim digital studio di kampus ITBS Bukit Tinggi. Lalu saya juga adalah web developer untuk website MM ITBS Bukit Tinggi, dan terakhir saya adalah admin sosial media untuk Instagram dan Facebook di kampus ITBS Bukit Tinggi. Lalu berikut nomor kontak saya, bisa Bapak Ibu simpan nanti jika dibutuhkan. Oke, next saya membahas tentang sistem penilaian di MM ITBS Bukit Tinggi. Oke, untuk sistem penilaian mungkin sedikit intermezzo dari saya bahwa setiap mata kuliah diampu oleh lebih dari satu dosen di MM ITBS ini, sehingga pemberian nilai ke akhir kepada mahasiswa berdasarkan kepada gabungan dari nilai akhir dari masing-masing dosen. Jadi jika ada nilai yang kosong atau bermasalah dari salah satu dosen, maka akan mempengaruhi nilai akhir mahasiswa. Jadi untuk setiap mata kuliah memiliki 2 atau lebih dosen atau tenaga pengajar. Terus seterusnya untuk penilaian masing-masing dosen berdasarkan kepada gabungan dari nilai keaktifan dan kehadiran. Jadi setiap indikator ini berpengaruh dalam pemberian nilai akhir kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, hasil akhir nilai akan diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk kartu hasil studi dengan catatan pelunasan uang kuliah di semester terkait sebelumnya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena lagi azan kita berhenti sejenak ya. Ya, 2 menit ya enggak? Baik. Azan dulu, Bu.
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terakhir tadi saya membahas tentang sistem penilaian di ITBS. Lalu seterusnya tentang perbaikan nilai. Nah, jadi jika mahasiswa mendapatkan nilai yang rendah seperti nilai C, D atau sebagainya, atau nilainya kosong, maka segera melakukan perbaikan nilai dengan jangka waktu yang perbaikan yang sudah ditentukan oleh dosen dan akademik. Jadi jika Bapak Ibu mengalami nilai bermasalah, jadi untuk perbaikan nilainya ada jangka waktunya bagi Bapak Ibu. Lalu seterusnya adalah perbaikan nilai yang dilakukan di luar deadline atau tidak direspon oleh dosen bersangkutan karena beberapa hal, semisal mahasiswa ingin melakukan perbaikan nilai, tetapi konfirmasi dari dosen terkait, ternyata mahasiswa bersangkutan sendiri tidak pernah mengikuti perkuliahan, absensi kehadirannya kurang dan sebagainya. Maka nilai dianggap gagal dan kebijakan perbaikan nilai diambil oleh prodi dengan aturan dan sanksi yang berlaku. Jadi memang kalau untuk melakukan perbaikan nilai, mahasiswa sendiri nanti yang harus mengkonfirmasi ke dosennya. Nanti saya jelaskan alur tentang perbaikan nilai. Tetapi jika misalkan mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan, sedangkan dia meminta perbaikan nilai, maka tentu nilainya dianggap gagal karena dosen yang bersangkutan sudah mengagalkan terlebih dahulu mahasiswa yang tidak hadir atau tidak absennya lebih dari 4 kali di mata kuliah yang bersangkutan. Lalu seterusnya terkait tentang nilai yang bermasalah. Nilai mahasiswa yang bermasalah atau nilai kurang atau nilai kosong biasanya disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, absen kehadiran kurang atau lebih dari 4 pertemuan tidak mengikuti perkuliahan, maka otomatis dianggap mahasiswanya gagal dalam mata kuliah tersebut. Lalu yang kedua, tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas. Jadi pastikan kepada Bapak Ibu yang ketika melakukan pengiriman tugas kepada dosen bersangkutan,
itu sebelum deadline yang ditentukan oleh dosen tersebut. Karena beberapa dosen tidak menerima keterlambatan pengiriman tugas. Lalu yang ketiga, copy paste tugas teman. Ini juga sering terjadi permasalahan di kampus bahwa ada mahasiswa yang copy paste tugas teman sehingga tugasnya dianggap gagal oleh dosen yang bersangkutan. Dan yang keempat, kurang aktif di kelas. Jika kuliah online, sering off cam, sehingga dosen tidak kenal dengan mahasiswanya, sehingga kurang interaksi dan sebagainya, sehingga menjadikan penilaian dosen kepada mahasiswa tersebut jadi kurang. Nah, ini yang saya jelaskan tadi tentang alur perbaikan nilai. Yang pertama itu informasi, itu bahwa akademik akan menginformasikan kepada mahasiswa yang terkait tentang nilai yang bermasalah atau kosong. Lalu seterusnya, mahasiswa yang nilainya masuk list atau bermasalah atau kosong nanti segera konfirmasi ke akademik dan langsung konfirmasi ke dosen pengampu mata kuliah bersangkutan. Jadi nanti setelah selesai akhir semester atau setelah selesai UAS atau TS, nanti kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu terkait nilai-nilai yang rendah atau nilai bermasalah atau nilai kosong. Dan Bapak Ibu langsung mengonfirmasi kepada dosen yang bersangkutan. Lalu seterusnya penting untuk diingat bahwa nilai ini dimasukkan ke dalam sistem yang bernama sistem feeder dengan output berupa KS atau transkrip nilai. Dan ada batas waktu untuk setiap pelaporan nilai di sistem. Singkat kata, jika Bapak Ibu terlambat dalam melakukan perbaikan nilai, sehingga akan nanti dampaknya akan mempengaruhi portofolio nilai mahasiswa di sistem yang nilainya bermasalah atau kosong. Jadi mohon diingat, diperhatikan lagi Bapak Ibu jika terkait masalah nilai ini. Lalu sedikit tips dan trik dari saya tentang nilai di ITBS ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi, selalu mengumpulkan tugas sebelum deadline yang diberikan dosen. Karena beberapa dosen tidak menerima keterlambatan pengiriman tugas. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mengirimkan tugas dengan di hari deadline, tapi beberapa hari sebelum deadline agar bisa dicek oleh dosen yang bersangkutan. Lalu seterusnya itu pengumpulan tugas di MM ini bisa berupa email, bisa berupa lewat Google Classroom, atau bisa juga lewat aplikasi e-learning yang nantinya akan dijelaskan oleh Ibu Isi Rahayu setelah saya, atau bisa juga dalam bentuk hard copy yang diantar langsung ke akademik, tergantung kemauan dosen yang bersangkutan. Jadi untuk itu mungkin bagi Bapak Ibu yang masih fasih tentang cara-cara pengiriman email, cara-cara mengirimkan tugas lewat Google Classroom, atau kalau e-learning mungkin nanti akan kami bantu jelaskan agar lebih teliti dalam melakukan pengiriman tugas, karena banyak sekali hal-hal terjadi pada mahasiswa sebelumnya bahwa seringkali salah mengirimkan tugas sehingga dosen bersangkutan menganggap mahasiswa ini tidak mengumpulkan tugas sehingga nilainya kosong. Lalu selanjutnya, jika pengiriman tugas lewat email, pastikan alamat email Bapak Ibu jelas, nama asli saja atau simpel, agar dosen mudah dalam pencarian. Nah, contoh, misalkan namanya larafianendri@gmail.com, ini benar, nama asli. Jangan pakai nama-nama gaul kayak Yaya si anak mama 45@gmail.com, atau kalau bapak-bapak sering bikin email Sultan Langkayo bla 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 gmail.com, atau bahkan menggunakan email orang lain yang bukan email kita sendiri, sehingga dosen yang bersangkutan tidak mengetahui, tidak tahu atau tidak dikenal dengan alamat email ini. Jadi kalau saran saya, kalau bisa kita buatlah email tersendiri khusus untuk kuliah di ITBS ini dengan menyertakan nama asli mahasiswa atau nama asli kita Bapak Ibu semua. Lalu seterusnya saya masuk ke dalam terkait masalah pengisian KRS online. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Izin enggak, karena keterbatasan waktu, mungkin pengisian KRS online singkat aja enggak ya, yang penting-pentingnya saja yang diperkenalkan dulu. Oke, Bu. Ya.
Oke, karena terkait masalah waktu, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Di sini kita memiliki sistem informasi bernama Siakat ITBS Bukit Tinggi, di mana nanti di sistem portal ini kita akan memasukkan KRS online, karena KRS ini sifatnya wajib bagi setiap mahasiswa di awal semester, dan pengisian ini dilakukan melalui portal kampus, Siakat kampus kita. Jadi Bapak Ibu bisa langsung searching dengan alamat email ini, simpt.itbs.ac.id. Lalu setelah Bapak Ibu searching, maka tampilannya seperti ini. ITBS Bukit Tinggi, ada login dan panduan. Untuk login dan akses ke portal kita, Bapak Ibu bisa melalui PC atau laptop, dan nanti login dengan username dan password nomor induk masing-masing mahasiswa yang telah dibagikan sebelumnya di grup mahasiswa baru. Atau nanti jika Bapak Ibu yang belum melakukan daftar ulang atau belum mendapatkan nomor induk mahasiswa, bisa menghubungi ke bagian akademik. Karena nomor induk mahasiswa ini sifatnya penting nanti untuk mahasiswa. Jadi, dan jika Bapak Ibu yang sudah memiliki NIM, bisa mencoba untuk login di portal ini, di simpt.itbs.ac.id. Oke, seterusnya untuk pengisian KRS online, untuk pengisian KRS online, sebelum kita mengisi KRS online, tentu kita harus mengetahui dulu mata kuliah apa yang muncul di semester ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Dona. Kalau untuk semester 1, mungkin mata kuliah kita masih mata kuliah inti. Ada pegawai organisasi, ada manajemen keuangan, ada manajemen personal, ada manajemen pemasaran, dan ada minat entrepreneurship. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa Bapak Ibu cek di website ITBS pada bagian kurikulum. Dan nanti sebelum melakukan pengisian KRS online, pastikan Bapak Ibu sudah mengetahui lokal dari Bapak Ibu terlebih dulu, yang nantinya akan dibagikan oleh kami dari tim akademik. Apakah Bapak Ibu termasuk dalam kelas A atau kelas B? Dan pembagian kelas akan diinformasikan setelah sesi Zoom ini. Oke, Bu Dona, apakah dipraktikkan Bu Dona cara pengisian KRS online atau tidak, Bu Dona? Oh, nanti aja pada saat Oke. Bapak Ibunya mengisi, dipandu saja nanti. Oke, Bu Dona. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin nanti cara pengisian KRS online apakah nanti akan saya berikan video tutorialnya, atau Ya, seperti itu aja, itu akan lebih baik enggak? diposting di website atau gimana Ya. nanti? Ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini sedikit gambaran dari output KRS kita. Dan sedikit quotes dari saya atau penutup dari saya. Kurang lebih 2 tahun ke depan, jika dimudahkan oleh Allah, kita bersama-sama berjuang meraih gelar MM. Mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu agar impian kita bersama bisa tercapai. Kita nikmati prosesnya. Mari ciptakan suasana kolaborasi, bukan kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Angga atas penyampaian materinya untuk tentang penilaian. Jadi yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu bahwa berdasarkan secara empiris pengalaman kami selaku pengelola prodi, tingkat kegagalan nilai atau kesalahan nilai itu presentasinya itu kecil ya, berkisar maksimum paling banyak itu 3-4%. Itu pun dikarenakan, mohon maaf kalau kami tidak berusaha menyudutkan, itu memang dari kelalaian mahasiswanya sendiri. Jadi sebagai contoh, untuk penugasan itu dari dosen-dosennya itu jauh-jauh hari sudah diingatkan bahwa deadline pengumpulan tugas itu 3 minggu dari sekarang. Biasanya beliau sudah menyampaikan itu. Dan itu kami selaku pengelola prodi pun juga mengingatkan. 3 minggu sebelum perkuliahan itu kita juga mengingatkan. Minggu pertama, minggu kedua kita ingatkan. Nah, itu satu poin. Yang kedua, biasanya kalau dosen itu sudah memberikan tenggat waktu, beliau masih ada yang mau bersedia untuk memberikan additional mengextend waktu 3-4 hari. Nah, tetapi biasanya kesempatan itu dilalaikan juga oleh mahasiswa.
Nah, kita sama-sama tahu bahwa dosen-dosen kita ini sebagian besar adalah orang-orang yang sibuk ya dengan aktivitasnya tidak hanya di Sumatera Barat, bahkan nasional maupun internasional. Jadi kami selaku pengelola prodi memang menjaga juga ya marwah kalau itu karena kelalaian mahasiswa, itu kami tidak sulit juga bagi kami untuk mengakomodir kelalaian tersebut seperti itu. Jadi itu mungkin dimaksudkan oleh saudara Angga tadi bahwa kerjasama kita gitu seperti itu. Jadi bisa kami pastikan tingkat kesalahan atau kegagalan perkuliahan itu hanya persentasenya sangat minor sekali ya. Gak banyak juga kok dosen yang tega ngasih nilai C dan D itu kecuali kalau memang kesalahannya memang betul-betul atau kelalaian dari mahasiswa seperti itu. Makanya itu dari awal mungkin kami mencoba menyampaikan hal ini seperti itu. Terakhir kepada Bu Ayu silakan, waktunya 5 menit saja. Untuk ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang skema tadi keuangan dan e-learning kita untuk di prodi MMITB Bukit Tinggi ini. Mungkin ini untuk perkenalan singkat dari saya ya Bapak Ibu karena mengingat waktu juga. Saya bernama lengkap Bisa Raya Devi, tapi Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Ayu ataupun Ice. Tapi biasa saya selalu dipanggil Ayu. Jadi untuk umur sendiri mungkin saya Ayu sesuai dengan namanya. 8 tahun. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa panggil saya tanpa Ibu ataupun embel-embel yang lain karena biar chemistry di antara kita itu dapat terjalin dengan baik. Biar chemistry-nya itu lebih terasa lebih dekat lagi gitu ya Bapak Ibu. Dan ini untuk nomor telepon saya sendiri. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung hubungi saya langsung. Tapi kalau untuk chat, mungkin saya sedikit agak slow respon. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada informasi akademik atau lainnya, mungkin lebih baik Bapak Ibu untuk chatting di WA Center. Karena untuk WA Center sendiri jadi handle oleh kami bertiga. Jadi untuk WA pribadi kami memang agak slow respon. Tapi jika memang butuh informasi yang lebih fast respon, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi langsung untuk nomor telepon kami. Kemudian ini ya Bapak Ibu sedikit tentang rincian biaya kuliah kita. Ini ada terbagi untuk dalam 3 kelompok. Kalau untuk rincian biaya di MM ini sendiri, ada kelompok dari mahasiswa umum, ada dari kelompok mahasiswa alumni, dan mahasiswa dengan kerjasama dari Agam. Nah, untuk mahasiswa umum ini untuk biaya pendaftaran itu 300.000 dan matrikulasi, mohon maaf di sini matrikulasi ketinggalan. Untuk matrikulasi baik itu umum alumni maupun kerjasama Agam itu besar 1.200.000 maksimal. Dan untuk biaya semesternya ini kita di totalnya itu adalah 6.500.000 dengan pembagian SPP itu 6 juta dan 500.000 itu biaya akademik. Jadi untuk seperti alumni ataupun kerjasama kan di sini ada diskon biaya seperti contoh alumni dari Agus Salim untuk yang tamatannya di tahun 2015 itu dapat diskon SPP itu 500.000. Sementara untuk tamatannya di atas setelah tahun 2015 itu mendapatkan diskon potongannya 1 juta per semester. Dan aturan ini menyesuaikan dengan aturan yang telah berlaku pada Yayasan Indonesia Raya. Sementara untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur kerjasama dari MM dengan Kabupaten Agam itu mendapatkan diskon SPP 10% per semesternya. Tapi syarat untuk mendapatkan diskon ini adalah Bapak Ibu mengirimkan surat rekomendasi dari Pemkab Agam dan diserahkan kepada staf keuangan MM atau melalui email resmi kampus. Jadi untuk pemotongan biaya SPP itu adalah biaya-biaya yang ada di SPP yang tadi yang 6 juta. Jadi seperti alumni yang tamatannya misal contoh di tahun 2014 berarti kan dapat diskonnya 500.000. Jadi SPP-nya menjadi 5.500.000 ditambah biaya akademik. Jadi per semester mahasiswanya membayar totalnya 6 juta. Mungkin itu untuk mengenai biaya kuliah. Untuk sistem pembayaran sendiri, ini sistem pembayarannya kita bersifat bisa dicicil Bapak Ibu sampai akhir semester. Dan pembayaran uang kuliahnya ini fleksibel waktunya. Maksudnya seperti ini. Misalnya sekarang kan Bapak Ibu udah mau mendaftar ulang.
biaya semester Bapak Ibu tadi 6.500.000. Sekarang sudah Bapak Ibu setor 2 juta, berarti ada sisa 4.500.000. Untuk 4.500.000 ini Bapak Ibu bisa mencicilnya per bulan boleh, mau per 2 bulan waktu mau UTS juga boleh, atau mau pelunasan nanti sebelum UAS juga boleh. Tergantung Bapak Ibu mana yang lebih nyaman untuk pembayaran. Tetapi untuk pelunasan memang sebelum UAS itu udah selesai. Jadi nanti ketika sudah UAS, nilai juga udah keluar, jadi kami juga bisa menyerahkan kartu hasil studi Bapak Ibu langsung. Nah, kemudian untuk di sini juga ada tadi pembiayaan mengenai tesis ini sebesar 2 juta Bapak Ibu. Ini juga bisa sistemnya cicilan, tetapi ini untuk pembayarannya ini kita cicilannya hanya 2 kali Bapak Ibu. Jadi 1 juta Bapak Ibu bayar dulu sebelum Bapak Ibu akan melaksanakan seminar proposal. Dan 1 jutanya lagi Bapak Ibu bayar sebelum Bapak Ibu mau sidang komprehensif. Kalau untuk tesis itu ada 2 kali cicilan. Tapi kalau untuk biaya semester 1 sampai 4 itu fleksibel waktunya. Mau Bapak Ibu bayar per bulan boleh, mau di akhir semester juga boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk skema pembayaran, Bapak Ibu melakukan setoran biayanya melalui Bank Nagari, yang mungkin Bapak Ibu udah familiar ya dengan bank ini. Di rekening Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi, boleh itu via langsung ke teller juga boleh, atau melalui mobile banking juga boleh. Cuman saran saya, kalau misalnya seandainya Bapak Ibu melalui mobile banking, sebaiknya di berita acaranya itu tolong dibuatkan nama Bapak Ibu saja gitu. Karena ada beberapa rekening di luar Bank Nagari itu tidak akan terbaca di rekening koran, jadi akan sulit bagi kami untuk melacak rekapan data Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan setoran biaya, nanti bukti pembayarannya silakan di-upload di link Bitly Keuangan MM 2022. Kemudian Bapak Ibu silakan konfirmasi melalui WA Center. Jadi nanti kami akan mengecek pembayaran Ibu dan akan direkap. Itu mungkin Bapak Ibu untuk mengenai keuangan. Sementara untuk e-learning ini nanti terkait tentang sistem pembelajaran baik dari dosen, itu untuk interaksi dari mahasiswa ke dosen terkait pembelajaran elektronik. Di sini nanti kita di e-learning sendiri ini yang paling poin utama sekali untuk absensi Bapak Ibu, absensi kehadiran Bapak Ibu ini diambil pada sistem e-learning, yang mana nanti e-learning untuk e-learning sendiri ini situsnya Bapak Ibu ya. Dan itu menggunakan akun Siam yang mana untuk login pada URL e-learning yang format bakunya seperti ini, menggunakan huruf kapital, M-nya huruf kapital, sementara lebihnya huruf kecil, dan NIM ini diiringi dengan nomor BP Bapak Ibu. Cuman untuk untuk akun ini baru bisa aktif ketika pembagian kelas Bapak Ibu telah dibagi oleh sekretariat. Nah, untuk tutorial penggunaan e-learning tadi rencananya akan saya contohkan, tapi karena kita mengingat waktu, karena udah masuk waktu sholat, nanti penggunaan e-learning nanti akan saya kirim dalam bentuk hard copy ataupun dalam bentuk video untuk penggunaan e-learning sendiri Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, bisa nanti kalau ingin lebih lanjut silakan hubungi kami di WA Center atau ataupun calling langsung ke nomor pribadi juga boleh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas penyampaian informasi mengenai e-learning ya dan sistem informasi akademik. Rasanya kalau hal-hal yang teknis seperti tadi itu bisa kita pelajari nanti Bapak Ibu ya, seiring dengan waktu nanti akan ada dibagikan tutorialnya. Poin dari yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi adalah mengenai keuangan tadi itu sudah ada dijelaskan. Nah, satu catatan bagi kami adalah untuk kawan-kawan khusus dari Agam itu sudah ada kerjasama dengan ITBHAS dan itu beliau-beliau sudah mendapatkan diskon uang kuliah ya Bapak Ibu. Yang sedang ongoing sekarang ini adalah dengan Pemda Pasaman. Insya Allah kalau MOU-nya sudah selesai, Bapak Ibu yang dari Pemda Pasaman juga akan mendapatkan diskon uang kuliah ya per semesternya. Tidak hanya 1 semester, tapi setiap semester sampai tamat seperti itu. Dan itu artinya Bapak Ibu dari kabupaten kota yang lain juga berkesempatan yang sama. Dengan catatan mohon membantu memfasilitasi agar ada MOU ya antara Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim dengan pemerintah kabupaten dan kota Bapak Ibu, misalnya dari Sawalunto, dari Ubasikap, dari mana di Junjuan dan lain-lainnya. Nah, itu tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar kita semua bisa
saling berkolaborasi, kurang lebih demikian. Nah, mengenai e-learning tadi yang satu poin yang penting adalah bahwa di e-learning itu presensinya di situ. Jadi setiap perkuliahan nanti Bapak Ibu silakan mengisi kehadiran di e-learning. Baik, karena waktu kita sudah di penghujung dan juga sudah saatnya kita menunaikan sholat asar. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri acara orientasi akademik ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Segala sesuatu yang terkait dengan perkuliahan ke depannya. Tadi semua sudah sangat vulgar ya, disampaikan dari adik-adik akademik, semua sudah memberikan nomor kontaknya. Mulai dari Zul, mulai dari Angga, mulai dari Ayu. Artinya kami available. Silakan feel free saja untuk menghubungi kalau ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Untuk penutup kami persilahkan kepada Bapak Yuli Hasri Pak untuk mengakhiri sesi orientasi akademik kita pada sore hari ini Pak. Terima kasih Bu Dona. Ya. Tadi clear semuanya ya pertemuan kita melalui Zoom ini. Ya. Mudah-mudahan ini awal ya, awal untuk semangat kita untuk 2 tahun ke depan ya. Jadi salah satu tips saya tadi kolaboratif itu, kerjasama itu ya. Kita perlu kerjasama untuk mencapai tujuan kita. Jadi pihak pengelola, kami, kemudian ada mahasiswa, ada dosen, didukung oleh sistem ya, dan juga komunikasi yang lancar ya. Yang kalau Bu Dona feel free ya untuk bisa mengontak adik-adik kita di pengelola ini. Oke, dengan membaca amdalah ya Bu Dona, matrikulasi pada tahun ini ajaran 2022 dengan 2023 saya tutup dengan resmi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Itu aja Bu Dona. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Untuk informasi akademik berikutnya seperti biasa nanti akan disampaikan melalui WA Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih Pak Eri. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Ya. Bu Dona. Terima kasih Pak. Ya Ibu, Bapak, silakan. Izin live ya. Ya, silakan juga. Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu. Izin keluar Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kasih Bu Dona. Ya, sama-sama Pak. Makasih Bu Dona, izin keluar. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona, izin Waalaikumsalam live. warahmatullahi wabarakatuh.